Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 22 Mei 2023. Dan hari ini spesial kita akan membahas mengenai peringatan 25 tahun reformasi, tepatnya tanggal 21 Mei minggu kemarin. Akan kita bahas bagaimana sebenarnya perjalanan reformasi sampai di tahun 2023. Tentunya ada sesuatu yang peningkatan, ada yang meningkat, kemudian ada yang belum tercapai, dan ada juga yang kebablasan. Dengan dua narasumber hari ini saya perkenalkan yang akan membahas pada sore hari ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Asad Isma. Beliau adalah akademisi sekaligus Wakil Rektor 2 UIN STS Jambi. Assalamualaikum, Prof. Apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Asad sudah hadir. Dan narasumber yang kedua ada Dr. Slamet Sudaryo, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Slamet sudah juga hadir di studio TVRI. Nah, menarik nih kalau kita membahas mengenai reformasi, karena itu bagian dari sejarah dan tonggak-tonggak perjalanan bangsa kita sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai fase yang pertama adalah sebelum kemerdekaan, kemudian awal kemerdekaan, kemudian menjadi Orde Lama, Orde Baru, kemudian fasenya ada reformasi, dan hari ini kita melihat apakah sebenarnya reformasi yang dicetuskan tahun 1998 itu sudah berhasil atau belum. Saya ke Prof. Asad dulu ya. Saya ke Prof. Asad. Prof. Asad, bisa diceritakan kalau waktu tahun 1998 itu Prof. Asad masih muda-mudanya ya? Ya, masih muda, itu berkisar usia antara 26-27. 26 dan 27. Sedang studi di Universitas Negeri Padang, di Padang. Okay. Sedang studi S2 di UNAD. Di UNAD. Oke, baik. Nah, bagaimana kondisinya waktu itu, Prof? Zaman-zaman itu, apakah Prof juga ikut turun? Apa karena S2 ya banyak yang S1 aja yang turun S2 belajar? Jadi atau waktu gimana? itu memang karena suasana di UNP dan S1 dan S2 ikut turun karena dosen-dosen guru besar ikut turun, guru besar karena himbauan dari Jakarta. Jadi dosen guru besar juga jadi motor kan. Ya. Motor Dulu kan beneran. belum sehebat ini ya media sosial, alat komunikasi, tapi memang terasa gitu. Terasa betul itu kita karena kampus itu kan dekat dengan Plaza Minang gitu kan. Itu anarkis, kemudian apa yang Prof ketahui waktu itu ya, saat itu apa yang Prof dengar, apa yang Prof rasakan, apa sekedar ikut-ikutan atau memang tahu ada permasalahan besar di bangsa ini, atau gimana Prof waktu itu? ya karena saya pribadi karena saya juga bagian dari jaringan beberapa kelompok gerakan di Jakarta, kelompok-kelompok kajian. Jadi hampir sebelum 98 kita sudah banyak terlibat diskusi dengan berbagai kelompok tentang situasi negara. Pertama kritik terhadap otoritarianisme Soeharto, kemudian sentralisasi kekuasaan, kemudian sistem demonstrasi kapitalisme dan banyak hal yang lain. Itu bagian dari kritik kita. Maka bagian dari tuntutan itu tentang desentralisasi, kemudian terkait dengan desentralisasi, kemudian demokratisasi itu dan termasuk reformasi itu menjadi tuntutan-tuntutan yang saya pikir itu memang sudah kehendak grassroots dan atas bawah dan kehendak zaman itu kira-kira. Prof, kalau saya sendiri kan belum ngeh ya waktu itu ya, mungkin masih SMP waktu itu. SMP ya? SMP ya. Jadi belum paham apa yang sebenarnya terjadi, hanya melihat di televisi misalnya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi tuntutan, poin utama tuntutannya apa sih? Apa yang diperjuangkan waktu itu, Prof? Ya, tuntutan waktu itu karena memang dominasi Soeharto ini kan luar biasa. Tapi orang lupa Soeharto kan hanya simbol. Tapi bagaimana sistem yang dibangun, sistem ekonomi, politik, kemudian gaya leadershipnya yang luar biasa. Maka tuntutan mahasiswa memang sebagian besar ganti Soeharto. Tapi yang lebih esensial adalah bagaimana mengubah sistem ini. Dulu bagaimana, sekarang tuntutannya menjadi bagaimana?
sebagian kalau secara permukaan alhamdulillah sudah terwujud, sudah tergambar. Tapi yang kita lihat ini kan bukan perubahan struktur saja, tapi budaya, cara berpikir juga penting juga. Tapi ternyata sekarang walaupun struktur berubah, tapi cara berpikir, budaya masih tetap mirip-mirip. Ya, misalnya korupsi yang dulu digugat, tapi sekarang justru lebih parah, walaupun itu lebih terdistribusi. Kalau dulu kan tersentral, sekarang terdistribusi. Cara berpikir dan budaya yang tidak berubah. Maka sekarang kalau kita bicara reformasi, ya bukan hanya mengubah struktur, politik, sistem, tapi juga mengubah budaya masyarakat. Sebab budaya yang akan menentukan, akan mempengaruhi sikap dan tindakan orang. Oke, baik. Jadi ada yang gagal dalam reformasi. Ya, tapi nanti saya perdalam lagi, saya ke Pak Slamet Soedaryo. Pak Slamet Soedaryo, kalau 1998 pada saat genting-gentingnya waktu itu ada di mana, Pak Soedaryo? Posisi saya ada di ruang kelas di Salemba waktu itu, dan situasinya cukup mencekam karena kan pada saat yang sama terjadi penjarahan. Oke, Salemba ini di mana, Pak? Di Jakarta Pusat, ya. Dan itu hampir merata di Jakarta ya, sehingga cukup ya kacau ya dalam tanda petik ya. Tentu ini dipicu oleh tapi kehidupan masyarakat masih normal. Nyatanya kan Pak Slamet masih kuliah, masih ya, apa tapi gitu. menjelang itu kan sudah tidak ini lagi, masyarakat sudah tidak fokus bekerja. Ada perasaan takut karena mencekam tadi. Kemudian angkutan kota hampir tidak praktis, tidak bisa melayani rute. Jadi ini situasinya memang kacau. Saya sependapat dengan Prof tadi sebetulnya. Jadi itu kan sebetulnya puncak dari krisis ekonomi dan politik sebetulnya, peristiwa itu yang dipicu oleh penembakan tanggal 21-nya ya, penembakan mahasiswa Trisakti. Dan ini saya kira bukan hanya kegagalan agenda politik sebetulnya, tapi lebih kepada kemudian tadi Prof betul. Ini kalau kita membaca bukunya James Siegel Prof, ya, jadi Literal of the Violence on May in Jakarta. Jadi peristiwa itu tidak hanya terutama adalah kaum, mohon maaf, Cina sebetulnya. Masyarakat Cina kan sangat mendominasi ekonomi. Ya, sangat menjadi korban ya. Oh, jangan menjadi korban. Ya, banyak menjadi korban. Ya, pemerkosaan. Kenapa Pak? Nah, apa itu yang tadi ada agenda kebudayaan yang sebetulnya ini adalah turunan dari penjajah dulu, ada pribumi dan pribumi. Dari Cina dan tidak Cina ini berdampak kepada tadi krisis ekonomi. Dan apa yang menyebabkan waktu itu misalnya saudara kita etnis China kemudian terdiskriminasi ya, diserang dan lain sebagainya? Ada ketimbangan sosial dan ekonomi sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat. Sebetulnya kondisi itu tidak hanya di Jakarta. Perasaan bahwa, mohon maaf, etnis Tionghoa itu mereka lebih punya status sosial lebih tinggi dan menguasai sektor ekonomi yang itu dinikmati atau pelakunya adalah kelompok kecil sebetulnya. Dan ini memicu tadi, salah satunya adalah tadi karena krisis tadi, krisis kepercayaan. Kepercayaan. Diperparah lagi, ini bagus juga tulisannya Benedict Anderson ya, jadi terkait dengan Indonesia itu hari ini dan ke depan ternyata praktek korupsi, nepotisme Prof, itu ternyata lebih merajalela. Jadi ada 3 agenda teman-teman yang mensuarakan reformasi yang hari ini mungkin masih menjadi PR besar. Ada 3 agenda kalau menurut Pak Slamet, apa aja 3 agenda? Yang pertama terkait dengan KKN. Ya, jadi itu KKN kolusi, korupsi, nepotisme. Dan hari ini itu ternyata belum berhasil. Masih ya, sebagian sudah, tapi sebagian lagi perlu perjuangan. Jadi korupsi merajalela dan itu dilakukan tanpa malu-malu. Sekarang maksudnya? Iya, sekarang. Kalau dulu masih malu-malu?
Dulu masih kalau ini kan terdistribusi kan dulu tersentralisasi, sekarang terdistribusi sekarang dan dilakukan gitu ya. Tidak malu-malu lagi memperkaya diri sendiri dengan berbagai cara. Yang kedua, penegakan hukum. Kan sampai hari ini juga penegakan hukum. Dulu bagaimana maksudnya penegakan hukumnya, Pak Slamet? Dulu juga tidak adil, sekarang juga menjadi pertanyaan. Belum ada keadilan. Ya. Jadi dalam praktek pelaksanaan hukum justru kelompok-kelompok tertentu mungkin tidak bisa disentuh. Ya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu istilahnya. Dan ini sampai hari ini belum, ya belum. Itu kan pesan reformasi. Ya. Nah, yang lebih parah lagi sekarang adalah oligarki pemerintahan daerah. Di pemerintahan daerah. Jadi ya bisa bapaknya kepala daerah, istrinya ketua DPRD, anaknya nanti meneruskan jabatan bapak. Ini yang saya kira itu yang ketiga ya? Ya, itu menjadi PR yang sampai hari ini pesan-pesan kawan-kawan yang berjuang terutama mahasiswa yang menjadi ya harus ditunaikan, ditanggung jawab kita bersama. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Prof. Asad. Prof. Asad, ada 3 agenda tadi yang disampaikan. Saya baca juga masih ada satu sebenarnya, yaitu penghapusan duifungsi ABRI. Betul ya, Prof ya? Nah, maksudnya bagaimana itu, Prof? Kalau dulu ABRI masuk ke sipil gitu ya maksudnya, dan kalau sekarang memang sudah benar-benar terpisah. Kalau yang masalah duifungsi ABRI-nya. Kalau salah satu tentu duifungsi dalam konteks politik kan. TNI tidak boleh mendirikan partai politik dan terlibat di parlemen. Tapi sebenarnya substansinya kan sekarang masih jalan lah. Iya kan, masih ada, karena ini kan bukan masalah politik dalam konteks politik struktur di kekuasaan. Tapi kalau kita baca lebih sesama, ya TNI ya Polri sama saja sekarang. Justru bukan tambah disiplin. Hampir semua bidang kehidupan tidak dirambah polisi dan TNI. Cuma kita baca. Hampir tidak ada. Artinya jabatan-jabatan sipil yang harusnya diisi sipil tapi diisi oleh polisi dan TNI. Coba kita baca misalnya malah justru sekarang timbul kecemburuan antara TNI dan polisi. Misalnya kepala BIN diisi oleh polisi, seharusnya TNI. Banyak bidang-bidang lain, Bulog segala macam. Jadi sebenarnya tuntutan duifungsi dalam konteks politik mengeluarkan TNI dari parlemen, ya betul. Tapi substansinya justru ini di satu bidang dikeluarkan, tapi di bidang lain tetap ya jadi komisaris, jadi apa sama saja. Bahkan ada jadi ketua PSSI. Ada PSSI kan. Itu maksudnya, Prof ya. Jadi itu yang sebenarnya ini yang belum. Jadi cara termudah itu menyelesaikan bagaimana mengubah cara berpikir kita. Kalau masih dunia seperti ini, hedonistik segala macamnya, orang tetap menuntut banyak. Berarti singkat kata, menurut Prof, agenda reformasi 1998 gagal. Dibilang gagal lah juga, sebagian sukses tapi sebagian gagal. Banyak gagalnya atau banyak tidaknya? Ya. Banyak gagal. Banyak gagal ya. Nanti kita perdalam kenapa reformasi gagal setelah yang satu ini. Kembali lagi di Dialog Ruang Publik, pemirsa. Hari ini kita bahas mengenai 25 tahun reformasi di Indonesia. Dan tadi di segmen pertama kita sudah banyak membahas latar belakang atau tujuan dilaksanakannya reformasi saat itu. Yaitu penghapusan duifungsi ABRI, kemudian penghapusan KKN, kemudian membuat demokrasi lebih terbuka dengan adanya desentralisasi atau otonomi daerah. Nah, Prof. Asad tadi sudah menyampaikan bahwa reformasi banyak gagalnya. Ada yang berhasil tapi banyak gagalnya. Kalau Pak Slamet Sudaryo, singkatnya kalau ditanya apakah reformasi
agenda reformasi 1998 sudah tercapai hari ini? Atau capaiannya berapa persen? Atau bisa dibilang berhasil atau gagal? Ya, kalau saya melihatnya ada yang sukses, tapi ada juga yang hari ini tidak bisa dicapai. Oke. Jadi ambil yang contoh, sukses yang mana, ya, yang tidak sukses yang mana? Ya, saya ambil contoh reformasi tentu kita memiliki pemikiran yang lebih terbuka, ya. Kita berserikat, kita berkumpul, diberi kesempatan. Dulu tidak? Tidak, dulu tidak bisa, Pak. Dulu kita bagaimana kritik, kondisinya, Pak? Dulu kita kritik pemerintah, bisa-bisa kita tidak pulang, ya kan? Itu benar ya cerita itu ya? Oh iya, kan kalau artinya mengkritik itu misalnya dialog seperti ini di televisi, mungkin tidak ada dulu ya? Tidak, cuman Orde Lama mengkritisi pemerintah itu tindakan yang konyol. Tapi kalau sekarang silahkan sepanjang bukan fitnah, ya sepanjang masalah, ya menurut saya itu sekarang jauh lebih terbuka dan kesempatan dan undang-undang melindungi. Nah itu keberhasilan yang menurut saya patut disyukuri ya. Dan jangan juga sampai kebablasan. Nah, tapi tadi yang saya sebutkan 3 tadi, KKN sampai hari ini tidak selesai. Bahkan menurut saya praktek korupsi makin menjadi-jadi, ya, dan tidak malu-malu lagi. Termasuk banyak kasus orang lakukan segala cara untuk memperkaya diri sendiri, lalu mengabaikan hak-hak orang lain dengan mengorbankan sesama. Dan ini yang menurut saya menjadi PR yang besar. PR yang menurut saya hari ini juga harus menjadi perhatian, terutama kawan-kawan yang menduduki jabatan penting, pejabat publik, harus menjadi contoh. Pak Slamet, berarti apa yang menyebabkan ini gagal? Nah, siapa? Pertama, kalau menurut saya ada 2 sebetulnya. Pertama adalah pemimpin yang tidak bisa menjadi contoh, ya. Jadi pemimpin kita tokoh-tokoh reformasi maksudnya? Bisa tokoh reformasi, bisa juga yang tidak tokoh reformasi yang kebetulan memiliki jabatan publik. Kan harusnya dia bisa menjadi contoh, bisa role model bagi rakyatnya atau bagi yang dipimpin. Nah, yang kedua menurut saya tidak reputasi dan kredibilitas itu kan penting sekarang ini. Banyak orang pintar, banyak orang cendekia, tapi kalau tidak punya reputasi, kredibilitasnya rendah, menurut saya juga tidak akan menyelesaikan tadi suara kawan-kawan yang mahasiswa reformasi tadi. Tidak bisa bantu mereka. Nah, 2 ini menurut saya sangat krusial, tapi juga strategis. Kenapa krusial? Karena sampai hari ini mungkin banyak gaungnya saja, ya, slogan. Tapi dalam praktek kelembagaan maupun pelaksanaan pemerintahan tidak banyak. Bahkan akhir-akhir ini kan makin mempertontonkan ya. Negara slogan ya. Berarti ada reformasi birokrasi, zona integritas, berakhlak. Itu menurut saya tadi masih itu maksudnya lebih banyak slogannya daripada praktek keseharian sebagai pejabat publik. Dan ini makin dipertontonkan dengan hedonisme yang makin ya dalam kondisi masyarakat yang tentu tidak semua punya rezeki yang melimpah banyak, tapi pejabat yang tadi saya ambil contoh, jadi tidak ada rules yang harus kan tadi yang saya awal bilang tidak malu-malu lagi. Jadi perasaan itu tidak ada lagi. Nah, ini di reformasi justru makin merajalela menurut saya. Oke, baik. Saya ke Prof. Prof setuju dengan pendapat dari Pak Dr. Slamet tadi. Apakah siapa yang kemudian kalau memang tadi tidak berhasil gitu Prof ya, siapa yang kemudian patut dipersalahkan dengan tidak keberhasilan ini? Jadi kalau kemarin itu sebenarnya judulnya memang reformasi. Reformasi, menata kembali. Ya, tapi intinya liberalisasi politik segala macam. Makanya memang ada gugatan sebagian pihak. Kenapa kita nih akhirnya kebablasan? Bukan reformasi lagi, tapi liberalisasi. Jadi kebarat-baratan. Nah, jadi kita lepas dari akar budaya Indonesia kan, lepas dari nilai Pancasila. Nah, di samping itu juga kesiapan kita, kesiapan SDM, kesiapan mental juga bisa.
waktu itu reformasi kan aturan orang-orang, tapi sebenarnya orang-orang masih orang lama yang menduduk. Yang baru, orang-orang baru kan DPR. Kalau yang lama kan masih orang di pemerintahan kan masih orang lama yang masih nyusun segala macam. Makanya kalau kita belajar sejarah sebenarnya yang perlu kita bentuk itu adalah sistem. Sejahat-jahat orang misalnya jadi presiden Amerika, dia bisa melakukan maling, melakukan korupsi, bisa karena sistemnya sudah bagus. Maka yang penting tuh orang apa sistem. Kalau menurut saya itu sistem. Contoh gini, kalau kita nih kan tergantung siapa yang menduduki, itu yang akan mengubah. Karena sistem kita belum kuat. Seharusnya sistem yang dibentuk, siapapun orangnya, kalau memang leadernya bagus, punya karakter, itu justru mempercepat. Akan berinovasi. Yang ada di situ. Tapi kalau memang yang terpilih itu karakternya tidak bagus, karena sistem tidak kuat mendukung pondasi ini, ya makanya orang gampang maling, abuse of power, menyalahi aturan, menyalahi wewenang segala macam. Maka sebenarnya pelajaran terpenting adalah bagaimana membentuk sistem yang bagus. Contoh, kalau kita saya selalu mencontohkan sederhana. Kita kalau ke Singapura itu karena sudah terbentuk budaya sistem aturannya kuat. Siapapun tidak bisa merokok. Saya pernah kena denda dulu. Karena aturannya ketat. Tapi orang Singapura yang biasa masuk budaya aturan ketat, ketika berkunjung ke Batam bebas orang merokok karena aturannya tidak ketat. Nah, itulah kira-kira. Sekarang ini orang yang gampang tadi dibilang KKN, maling, karena korupsi. Karena dengan gampang ruang itu terbuka, aturan tidak kuat, sistem tidak terbentuk dengan baik. Jadi kalau menurut saya yang perlu dilakukan itu adalah yang paling mendasar fundamental, bagaimana membentuk sistem aturan yang betul-betul tidak memberi ruang kepada orang-orang untuk melakukan KKN, korupsi segala macam aturan. Makanya gugatan pembuktian terbalik apa namanya? Pembuktian terbalik itu saya sangat mendukung, itu penting. Baik, saya ke Pak Slamet lagi. Pak Slamet, ada satu agenda reformasi tadi yang kemudian diharapkan bisa berhasil adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat itu pada saat 1998 ke belakang itu sangat kental sekali, dan diharapkan pada saat reformasi itu bisa hilang. Dan itu menurut Pak Slamet malah menjadi-jadi. Nah, lantas bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau Prof tadi harus melalui sistem. KKN-nya udah kemana-mana nih, ada orang dalam. Mungkin kalau di surga punya orang dalam juga bisa di lobby itu, Prof. Mau ke surga pakai orang dalam. Gimana Pak Slamet? Jadi saya masih fokus ke human-nya, manusianya. Saya kira pendekatan sistem penting dalam rangka membangun kejujuran dan sebagainya. Tapi jauh lebih penting menurut saya adalah manusianya. Karena tadi zaman Pak Soeharto korupsi mungkin masih lingkungan mereka, tidak menyebar kemana-mana. Dan karena memang kekuasaannya ada di mereka. Sangat otoriter. Pada saat kekuasaannya didistribusikan bahkan ke tingkat desa. Betul. Nah, kenapa saya masih menganggap penting manusianya? Banyak justru, ini contoh saja ya. Jadi data di KPK yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah 84% itu pendidikan S2. 84%, Bro. 18%. S2. Berarti sebenarnya secara kemampuan, kecakapan, itu pelakunya adalah orang-orang yang tahu hukum sebetulnya. Pelakunya adalah yang memahami betul aturan. Jadi kalau dari sisi regulasi cukup sebetulnya, dan sistemnya kita bangun termasuk misalnya kan kita tidak bisa misalnya tender ketemu, kan sistemnya dibangun seperti itu. Tapi hampir 90% justru terjadi di
belanja pemerintah misalnya, meskipun dengan pendekatan procurement. Nah, kenapa seperti itu tadi? Karena dasarnya yang tadi, yang saya ambil contoh tadi, nah mestinya manusianya tadi yang melakukan pekerjaan itu atau pejabatnya, dia harus punya reputasi, punya integritas. Jadi sistem akan semakin memperkuat. Atau karena tadi punishment-nya tidak tegas, tidak keras dan tidak tegas. Ya, sampai hari ini juga itu masih terjadi kan. Jadi ketidakadilan dalam penegakan hukum tadi. Jadi bisa jadi orang yang salah itu terbebaskan ya dalam praktek pengadilan misalnya. Atau sebaliknya orang yang tidak salah bisa masuk hukuman. Bisa terjadi. Nah, jadi kembali lagi menurut saya, jadi hendaknya ini teman-teman yang melakukan atau yang duduk di posisi-posisi pelayan publik, pejabat publik harus menjadi contoh. Tidak mungkin dia menjadi contoh rules kalau misalnya tidak jujur, ya minta-minta misalnya, mohon maaf tanda petik. Ini kan masih terjadi dan banyak kasus yang tadi aturannya jelas, regulasinya simple, tapi karena kepiawaian dalam tanda petik bisa dilakukan. Jadi praktek ini bukan dilakukan oleh mereka yang tidak tahu aturan, justru paham aturan. Oke, baik itu. Baik, kita bicara mengenai politik kalau gitu, Prof. Sekarang ada unsur politik yang kemudian juga diperjuangkan waktu itu dulu sentralisasi, kemudian desentralisasi. Kalau dulu kepala daerah itu ada ditunjuk oleh pemerintah pusat, kemudian ada juga pemilihan melalui DPRD, tapi juga KKN juga, gitu kan. Nah, bagaimana dengan agenda politik hari ini? Apakah desentralisasi dan otonomi daerah sudah membawa lebih sejahtera bagi masyarakat di daerah daripada dulu yang sentralisasi, kemudian banyak pemekaran provinsi, banyak pemekaran kabupaten kota? Apakah itu bisa dianggap berhasil, Prof? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masuk di segmen ketiga, dialog ruang publik, pemirsa, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741-66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali, Prof. Salah satu agenda reformasi saat itu adalah merubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kemudian banyak pemekaran wilayah, ada provinsi, ada kabupaten, kota, dan bahkan kalau kita lihat sekarang, justru banyak kepala daerah juga yang masuk. Apakah agenda reformasi birokrasi itu termasuk gagal? Tapi nanti menjawabnya kita sapa dulu penelpon kita. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yudi di Telanai. Apa kabar Bapak? Ya agak delay sedikit nih. Ya silakan Pak. Di atas itu mungkin gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, sudah berhasil kita untuk membuat hujan buatan itu. Oh ya. Walaupun biayanya banyak tapi berhasil. Iya. Sudah agak kedinginan deh sekarang sudah. Jadinya hampir 35 derajat gitu. Alhamdulillah. Iya. Keberhasilan tuh. Iya. Informasi. Jadi yang saya hormati Profesor Asad Ismail, kalau tidak salah juga ada Bapak Selamat Daryo ya, Doktor Selamat Publik Jambi. Pertama kita sehat dulu lah. Kita memperingati 25 tahun reformasi ini. Jadi sudah banyak plus minusnya. Sama saya ingat bahwa pemberantasan korupsi KKN itu yang diutamakan. Malah kata Pak Selamat makin menjamur. Tapi itulah yang kenyataannya. Saya lihat, saya dengar dan kita rasakan. Kemerdekaan, pemerataan kesejahteraan juga begitu. Kalau ngomong kan kita akan mensejahterakan rakyat. Rakyatnya mana? Menanggulangi kemiskinan. Malah ditambah lagi sekarang ada kemiskinan ekstrim. Jadi bahasa bukunya itu kemiskinan yang dalam itu. Jadi bawah garis kemiskinan lagi Pak Profesor. Itu luar biasa itu. Reformasi.
penegakan hukum juga tadi sudah disinggung ya, masih harus merupakan PR, masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Malah sekarang di hari akhir tahun politik timbul flexing para ASN, kekayaan, lantas hedonis ya. Jadi itu kegagalan daripada reformasi. Lantas berikut ya kedewasaan berpolitik. Ya timbul politik dinasti, oligarki, itu biasa sudah. Biasa, tidak bisa dihapus. Jadi di situ kerusakannya. Jadi artinya kesimpulan adalah berbuat baik itu never stop. Tidak pernah harus berhenti. Jadi itu pertanyaannya, kapan orang mau berbuat baik? Ini malah berbuat jahatnya yang terus melaju, tidak stop. Jadi itu never stop berbuat baik ya. Sulit memberantas mafia apa saja. Itu kenyataan apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan. Malah menjamur dia, yang kaya sama kaya, miskin sama miskin. Jadi ada di Kaltim, di Peratu Provinsi, jadi mendapat APBD Award tahun 2022 kemarin. Artinya serapan anggaran tertinggi. Tapi satu cuma contohnya, gimana dengan 33 provinsi lain? Itu kan pertanyaan. Tol berbayar banyak, ya kan? Merangkayu lewat tol tuh Pak Profesor dan Doktor. Jalan tidak berbayar di daerah rusak parah, lu lihat. Ditanggulangi pusat, ya, gubernur bupati tidur. Jadi bagaimana kita mau makna reformasi itu berhasil? Tadi saya sudah dapat dengan Pak Profesor bahwa gagal maning. Gagal maning, lebih banyaklah gagal daripada berhasilnya. Ya kan harusnya seimbang, banyaknya tol, banyak juga tol yang tidak berbayar di daerah yang mantap gitu. Nah, kembali ke Jambi Mantap, ya kan, kebangkitan Jambi Mantap itu di mana? Mohon penjelasan dari bapak-bapak sekalian. Ini mau 2024 nih. Baik. Di mana letak kebangkitannya untuk kepentingan rakyat? Jadi janji-janji politiknya wah luar biasa tuh. Baik, Pak Saya Yudi. tidak mau berpolitik, janji aja. Akhirnya, Baik, Pak Yudi. Saya rasa demikian. Maka reformasi 25 tahun kita sepakati bahwa harus kita lanjutkan. Ya. Jadi never stop kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi di Telanai atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, silakan menanggapi atau tadi juga menjawab pertanyaan saya sekaligus. Saya setuju dengan Pak Yudi. Kita jangan pernah pesimis dan jangan pernah berhenti menyuarakan kebaikan. Dan orang-orang seperti Pak Yudi ini ada lebih banyak yang selalu, kalau dalam konteks agama itu kan ada watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Kita ini kan lagi diingat begini lupa, apalagi kalau tidak ada benar diingat. Nah, jadi itu. Jadi yang penting Faris, kita selalu optimis dalam melihat kehidupan ini, termasuk ini mengenai cara pandang pemekaran wilayah segala macam. Tapi satu hal, pilkada langsung, satu hal memang kalau kita lihat dari progres dari sisi ekonomi segala macam, tapi satu hal, tujuannya itu kan rentang kendalinya tidak terlalu jauh. Kalau dulu itu kan rentang kendali kan jauh dalam bidang apapun. Nah sekarang dari segi pelaksanaan kebijakan anggaran itu sudah semakin rentang kendalinya dekat. Kita merasalah misalnya kalau dulu tuh kayak Sarlangun itu kan harus ke Merangin. Harus terlalu jauh, tapi sejak pemekaran Sarko pemekaran justru makin dekat. Ya kalau memang yang belum berhasil itu banyak, tapi sisi lain lebih banyak lagi. Saya ingat dulu tuh, bayangkan dari segi sekolah itu kan banyak penumpukan di Merangin kota, tapi begitu pemekaran ada distribusi terbagi-bagi sekolah-sekolah.
Orang-orang yang tidak mampu tidak perlu lagi ke ibu kota kabupaten karena ada kabupaten baru lagi. Dari sisi itu kan urusan-urusan begitu juga. Kalaupun ada kelemahan kita akui, tapi itu pelan-pelan bersama-sama dibenahi. Pelan-pelan atau cepat-cepat, Prof? Kalau pelan-pelan, pelan-pelan juga, Prof. Iya. Itulah kira-kira kan. Ya. Yang penting kita selalu optimis. Baik, kalau Pak Slamet gimana, Pak Slamet? Terkait tadi, misalnya kita bicara mengenai pemekaran wilayah ya, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Nah, apakah itu di reformasi ini semakin menguntungkan? Karena kita lihat juga ternyata banyak kepala daerah. Bahkan kalau di tahun 2023 ini aja udah ada 10 mungkin, kurang lebih, kepala daerah yang menjadi ditangkap KPK dan menjadi tersangka korupsi. Iya, jadi tadi kan ide gagasan desentralisasi kan bagus ya, supaya tentu kemakmuran lebih merata dan pengendaliannya juga lebih mudah. Tapi ternyata yang bagus tadi kan ternyata dalam praktek pelaksanaan pemerintahan tidak seperti itu. Yang saya tadi sampaikan di awal, justru ada terjadi oligarki di daerah ya. Ada kecenderungan mereka yang punya modal besar, tadi ada kapitalisme tadi, maju kepala daerah bisa jadi, meskipun belum tentu punya kapasitas ya. Mereka yang jujur, yang baik belum tentu jadi kepala daerah. Ini tentu berdampak luas terhadap masyarakat yang dipimpin. Nah, dari sisi politik, kalau kita lihat awal reformasi kan partai politik ratusan, iya, bahkan sampai 58 yang ikut pemilu, termasuk yang 3 partai. Nah, tapi mereka dan ini diakui oleh sidang di Dewan kemarin. Jadi misalnya terkait dengan undang-undang perampasan aset, itu kalau harus izin ketua umum, dan ini diamini oleh peserta yang lain kan. Nah, ini kan mengkonfirmasi bahwa elit politik lebih berkuasa daripada konstituen, daripada rakyat. Nah, ini menurut saya terjadi justru di reformasi. Nah, kita tentu berharap ini mestinya bisa dihilangkan. Jadi kepentingan yang berdaulat mestinya rakyat, bukan elit. Nah, sekarang kalau anggota dewan apa harus kata pimpinan, ya tentu tidak bisa mewakili kepentingan akar rumput. Ini penting karena justru terjadi di era reformasi. Oke. Baik, saya kembali lagi ke Prof. Prof, tadi Pak Slamet bilang bahwa titik permasalahannya ada di partai politik. Karena partai politik lah yang kemudian harusnya mencetak kader-kader yang berintegritas, memberikan sistem yang berintegritas, melakukan seleksi, kaderisasi dan seleksi yang berkualitas, kemudian disodorkan ke masyarakat dan masyarakat harus memilih. Nyatanya partai politik hari ini belum mampu menerjemahkan agenda reformasi, bahkan sekarang sedang mendaftarkan caleg-caleg ya, calon legislatif yang kita juga tidak tahu bagaimana kualitasnya. Berarti benar nih partai politik yang menjadi sumber permasalahan. Gimana, Prof? Jadi gini, kita tahu fungsi partai politik itu rekrutmen, promosi, kemudian salah satu seleksi segala macam. Rekrutmen itu, kemudian kaderisasi. Ini kan hampir tidak jalan. Fungsi-fungsi partai politik itu tidak jalan. Padahal partailah yang menghasilkan, mendistribusikan kader yang direkrut, dididik, dibina melalui proses kaderisasi. Yang ada itu kesim comot-comot, mau nyalek baru orang daftar. Itu kegagalan pertama. Makanya kita minta ada 1-2 partai yang bagus melakukan kaderisasi. Kemudian kedua, ini juga terkait dengan sistem pembiayaan politik. Kita paham lah, pilkada ini bukan pilkada murah. Karena saya ini pernah pengalaman Pak nyalon ke daerah. Ini kalau nggak ada 40 miliar nggak bisa jadi bupati. Berapa, Bro? 40 miliar minimal itu. Untuk kelas kabupaten kota? Untuk kabupaten kota, Pak. Untuk itu kelas itu bukan untuk nyogok ya? Tapi untuk perjuangan. Artinya rapat, ya pada akhirnya kaos, untuk nyogok pemilih juga. Itu mana politik serangan kan? pacar. Itu kan nyogok pemilih juga. Serangan pacar ya, Prof ya. Nah itu. Nah jadi selagi sistem pilkada model itu berbiaya mahal, kosnya tinggi, korupsi tetap ada.
Saya setuju dengan Mahfud MD. Kalau ini tidak diubah, tidak bisa kita nuduh orang korupsi. Bagaimana Pak mengembalikan modal yang ada? Kita tidak bisa juga marah dengan oligarki, karena orang datang ke pemodal, ke tokeh kan, tolong bantu kami. Oligarki tentu pasti nitip uang, pasti ada komitmen di dalamnya. Nggak mungkin orang ngasih duit pre. Makanya memang sistemlah dirubah. Kalau kita hanya mekik-mekik tanpa sistem yang mana sistem, maksudnya Prof yang harus dirubah? Apanya ini? Sistem yang mana? Undang-undangnya maksudnya? Iya, aturan Undang-undang pilkada tetap dirubah. Itu harus dirubah. Misalnya betul-betul ditegakkan partai politik itu tidak boleh pakai mahar. Ini kan kayak Nasdem bunyinya nggak boleh mahar, tapi praktiknya pakai mahar juga kan. Satu kursi dihargai 300 juta. Kalau untuk sampai mencalon Pak itu 7 kursi, berarti 2,1 miliar kan masuk. Kosnya mana lagi? Sosialisasi, kemudian andil media juga iklan berbayar, segala macam. Jadi banyak yang andil, belum lagi tahapan masyarakat banyak ngajuin proposal juga. Proposal juga segala macam. Jadi kalau itu masih ada dengan kos politik yang tinggi, korupsi masih tetap ada. Itu. Oke, baik. Kayak ke Pak Slamet lagi. Pak Slamet terkait dengan pendidikan, kita bicara pendidikan. Karena apapun yang dituju muaranya ada di pendidikan. Nah, pendidikan kita bagaimana dengan 25 tahun reformasi ini? Apakah semakin baik? Kalau kita lihat juga ganti pemimpin, ganti kebijakan, ada kurikulum K13, kemudian ganti ini lagi gitu ya. Apakah sudah lebih baik? Iya, kalau kita lihat undang-undangnya kan sampai hari ini anak-anak sekolah masih tidak bayar. Ya, yang negeri tapi mahal. Yang swasta bayarnya mahal banget. Iya, mahal. Iya. Nah, kemudian tentu harapannya lebih baik ya, kesempatan pendidikan dinikmati oleh banyak orang, oleh semua kelompok masyarakat, semua warga negara. Itu kan amanah undang-undang. Nah, tapi juga tidak bisa dihindari untuk memulai pendidikan yang baik ternyata tidak murah. Dan memang anggaran pendidikan sampingan dosen dalam praktek sebetulnya bisa membantu kaum yang ya tidak beruntung ya untuk memulai pendidikan. Dan hari ini saya kira teman-teman yang belajar diberikan kesempatan yang luas, tapi kembali lagi, jadi ada beasiswa juga tidak semua orang bisa mendapatkan. Jadi biasanya ya tadi yang namanya nepotisme yang saya sering sampaikan belum hilang. Ini tentu sangat memprihatinkan. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang sangat menolong negara terutama ya untuk ke depan, justru terjadi tidak sedikit kasus korupsi di pendidikan juga. Ini potret yang menurut saya juga terjadi setelah reformasi. Ya. Oke, baik. Kalau Prof gimana Prof terkait pendidikan kita? Apakah pendidikan karakter lebih penting, kejujuran, budaya antri, budaya tawadhu misalnya, kemudian apakah nilai atau cita-cita yang diimpikan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi taman pendidikan itu, artinya pendidikan yang menyenangkan itu memang sudah ada atau hanya terpaku pada gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya sehingga tidak tuntas gitu pada saat pembelajarannya. Ini kan kalau kita kembali ke filosofi filsafat pendidikan itu kan dasarkan memanusiakan manusia. Ya, membebaskan manusia dari kebodohan, membebaskan memerdekakan orang. Kalau kita berangkat dari situ, kan ujungnya kemandirian. Orang jadi mandiri, orang jadi bebas, orang jadi kreatif. Kalau kita lihat dari situ, definisi itu, pendidikan kita masih gagal. Kalau kita lihat dari situ kan. Tapi dari sisi minimal, dari sisi yang lain, bahwa pendidikan itu mengubah cara berpikir sumber daya manusia, pelan-pelan sudah kelihatan hasil kan. Kemudian memenuhi apa yang diinginkan Ki Hajar Dewantara itu tentang karakter, disiplin,
saya melihat itu yang lebih sukses terbentuk di dunia pesantren. Dunia pesantren terbentuk karakter orang karena memang dididik karakter adab. Karena di pesantren itu adab lebih utama daripada ilmu. Jadi strukturnya adab dulu, adab terkait akhlak, sikap, baru ilmu. Ilmu itu kedua. Nah kalau mungkin di sekolah itu ilmu dulu baru adab. Itu yang kebalik. Dan pelajaran agamanya sedikit sekali, hanya 2 jam itu, satu itu minggu. gambaran kan. Tapi terlepas dari situ, karena memang yang berkembang ini kan instant society syndrome yang berkembang yang bersifat instan. Jadi dunia itu merambah dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia politik. Dunia pendidikan kita juga, makanya caranya pendidikan itu di tingkat TK orang dididik bergembira ria, tapi di tingkat TK ini orang sudah dididik bahasa segala macam. Maka kadang-kadang dunia pendidikan kita itu kan dipaksa, belum masanya sudah dipaksa untuk apa. Saya pernah protes. Satu sisi orang bangga mempromosikan anaknya hafal Quran, baru di TK hafal Quran. Saya bilang itu salah tuh. Itu pendidikan yang salah. Itu. Apalagi nanti kalau sudah di kelas 1, 2, 3 itu sudah hafal 5 juz. Itu salah. Saya ini termasuk orang yang makanya kalau di dunia pesantren itu yang dihajar itu bukan hafalan saja, tapi fikihnya, hukumnya. Bukan hanya dia hafal, tapi dia paham tentang makna Quran. Oke, baik. Itu. Masih ada satu sesi lagi, tapi kita sudah oke. Prof. Jangan mana-mana pemirsa, tetap di Ruang Publik. Kita berada di penghujung dialog Ruang Publik, pemirsa, pada sore hari ini dengan tema 25 tahun reformasi. Saya ke Pak Dr. Slamet Sudaryo. Apa kesimpulan benang merah dari dialog kita hari ini tentang reformasi kita yang sudah berumur 25 tahun? Baik. Jadi reformasi 2,5 abad itu tentu ada yang sisi yang berhasil, tapi banyak juga yang belum. Itu harus diakui. Terkait dengan pendidikan terutama, tentu kita ingin manusia-manusia yang bisa manusiakan manusia, bukan yang semakin sombong, tidak jujur dan sebagainya. Dan hari ini masih terjadi di lingkup pejabat publik, pelayan publik dan sebagainya. Jadi tidak salah kalau ada anekdot misalnya yang tertulis di poster di belakang truk itu, Pak. Piye kabari? Masih nak zamanku toh? Kata Pak Harto. Jadi itu menarik ya. Ini mengingatkan bagaimana kabarnya, masih nak zaman saya toh? Ini kata Pak Harto. Ini menarik karena apa? Sampai hari ini tadi reformasi berbuat baik, berkehendak baik tentu tidak boleh berhenti. Ini pesan yang menurut saya tidak boleh kita lelah ya, terus memperjuangkan keinginan mahasiswa yang sudah gugur ya. Jadi tidak hanya gaungnya saja. Hari ini masih menjadi PR dan itu terus kita akan berikhtiar. To be a good people. Iya. Okay. Prof, terakhir. Oke. Jadi untuk mengukur sesuatu standarnya ada jelas. Kalau tidak pakai standar maka kita akan menganggap ini gagal semua atau sukses semua. Tapi dari sisi kita lihat reformasi 25 tahun ini alhamdulillah betul kata Prof, sebagian sisi itu sudah menampakkan hasil, tapi sisi lain belum sukses tapi sudah mulai memprihatinkan, terutama dalam bidang penegakan korupsi, penegakan hukum, korupsi, nepotisme segala macam. Ini yang kita lihat makin hari justru memprihatinkan. Korupsi ini makin terdistribusi sampai ke semua level kehidupan. Itu yang kita sedih. Kemudian bidang pendidikan juga yang belum bagaimana memerdekakan manusia yang membuat manusia mandiri. Kita ini kan sudah pendidikan tinggi tapi cara berpikirnya belum mandiri. Nah kita kepingin SDM yang lahir dari proses pendidikan itu dia mandiri, kreatif,
ketika dia muncul tidak tergantung dengan pemerintah menyalahkan pemerintah, kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Prof. Asad Isma sudah hadir, Wakil Rektor 2 UNST Jambi, dan Bapak Dr. Slamet Sudaryo, pengamat kebijakan publik sudah hadir di TVRI dan memberikan pandangan yang terkait dengan tema kita hari ini. Demikian tadi pemirsa dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Fahrisi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.